Oke, selamat datang di Klik Investologi. Kali ini kita akan melihat bersama-sama market untuk Ethereum secara teknikal, Ethereum USDT. Tapi sebelum kita masuk, kita disclaimer on dulu. Ini adalah video edukasi, kita sama-sama belajar. Dalam video ini bukan menjadikan tidak menganjurkan untuk membeli ataupun menjual aset kripto, tapi ini adalah tujuannya untuk edukasi. Jadi silakan nanti masing-masing untuk, kalau yang melihat video ini, untuk membuat analisa tersendiri dan memperhatikan money management dan manajemen resiko masing-masing. Jadi ini hanya menjadi salah satu alternatif. Jadi kami tidak mengajak siapapun untuk membeli atau menjual aset tertentu. Ini hanya merupakan media pembelajaran. Oke, kita masuk ke Ethereum USDT. Ini trennya sejak bulan. Saya akan melihat tren jangka panjangnya dulu menggunakan time frame daily. Sejak bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang Juli, jadi udah 1 tahun. Tren jangka panjangnya kita akan coba lihat menggunakan support resisten. Oke, ini adalah area support untuk tren jangka panjang. Kemudian ini adalah range resisten. Kalau kita mendengar beberapa komentar, beberapa informasi bahwa akhir-akhir ini ada nada-nada yang sangat negatif bahwa cryptocurrency akan hancur, cryptocurrency harganya akhir dari kejayaan kripto. Padahal kalau kita lihat Ethereum saja, dia sebetulnya bergerak, memang harganya mengalami penurunan, bergerak dalam range yang masih dalam horizon support resistennya. Ya, kalau kita lihat ini masih di area support dan resistennya dalam time frame daily. Memang sih kalau kita lihat penurunannya pada bulan Mei beberapa waktu yang lalu itu sangat dalam. Terasa memang sangat dalam, tapi memang kripto seperti ini, range-nya panjang. Bulan Mei itu sampai 60,96% itu penurunannya. Dari all time high kemudian sampai dengan nilai terendahnya. Dan itu dalam waktu hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dalam waktu 12 hari, dari harga tertinggi kemudian turun dari harga 4.400-an turun sampai di 1.727 harga terendahnya. Kembali lagi, tapi kalau kita melihat dalam kerangka support dan resistennya, ini harga ini masih berada di range area harga support resistennya. Jadi sebetulnya kalau dilihat dengan kenaikan yang setinggi ini, kemudian ada koreksi sedalam ini, kalau menurut saya sih ini masih dalam koreksi normal sebenarnya. Koreksi normal. Kemudian kita coba lihat, ini adalah area support yang cukup kuat sepertinya. Nah, ini area support yang kuat. Nah, mudah-mudahan harganya tertahan di sini ya, tidak turun lebih dalam lagi. Mudah-mudahan supaya kita semua tetap tenang dan dan berinvestasi dengan nyaman. Tapi, sebetulnya ini menjadi kesempatan. Kebetulan kemarin saya juga sempat nyerok di harga bawah waktu di sini ya. Jadi ya udah, karena memang itu tujuannya untuk saya hold untuk jangka panjang, lumayan dapat harga rendah di sini. Kemudian naik lagi dan turun lagi harganya yang sama. Kalau ada dana sih saya akan nambah lagi, justru saya tidak khawatir.
Apalagi Ethereum masa depannya sangat bagus. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekarang coba kita lihat dulu di CoinMarketCap untuk hari ini ya. CoinMarketCap adalah situs rujukan bagi para pengguna atau mereka yang berkecimpung di cryptocurrency untuk mendapatkan banyak informasi. Nah, kita lihat Ethereum ya, kita fokus di Ethereum. Untuk hari ini harga terendahnya ini $1.934. Kemudian selama 24 jam terakhir memang kita mengalami penurunan 3,72%. Kemudian selama 7 hari terakhir itu mengalami penurunan 20,89%. Jadi memang masih trennya tren turun. Kemudian secara market cap untuk Ethereum masih strong, masih berada di posisi yang kedua di dalam market cap. Coba kita lihat global chartnya. Oke, ini global chart. Saya tidak akan menampilkan semua, yang lain saya matikan. Oke, saya hanya tampilkan dua, Bitcoin dan Ethereum. Ya, ini masih menyala. Oke, nah kalau kita lihat, ini yang atas ini, yang pergerakan atas ini adalah pergerakan dari Bitcoin ya, market cap Bitcoin. Kalau kita lihat pada Juli 2017 ini mengalami penurunan yang sangat dalam secara market kapitalisasi dari yang sebelumnya. Kalau kita lihat tertingginya itu 96% itu tahun 2014 itu masih dikuasai Bitcoin karena memang yang lain-lain belum muncul. Kemudian tahun 2015 ketika Ethereum mulai di launching, market cap-nya mulai naik untuk Ethereum dan Bitcoin mulai mengalami penurunan. Kemudian kalau kita lihat di tahun 2017 ini itu Bitcoin mengalami penurunan yang lumayan besar, yang tadinya mayoritas sekarang menjadi tinggal terendahnya 37,84%, menguasai market cap untuk Bitcoin, dan Ethereum 31,17%, hampir berimbang ya. Kemudian dalam perjalanan waktunya Bitcoin mulai mendominasi kembali. Kemudian pada akhir tahun ini sekitar mulai bulan Mei ya, Bitcoin turun lagi ke 39,97% dan Ethereum ke 19%-an. Karena kan muncul koin-koin yang lain. Jadi secara market kapitalisasi sebetulnya Ethereum masih sangat strong. Itu nomor 2 ya. Sangat bagus. Kira-kira itu untuk melihat market cap-nya. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau dalam horizon jangka panjang, saya lihat dalam perspektif jangka panjang support resisten ini, sebetulnya Ethereum masih strong bullish ya. Strong bullish untuk jangka panjang. Jadi bukan hitungan 1-2 bulan, 1-2 minggu atau 1-2 bulan, tapi dalam hitungan jangka panjang ini masih strong bullish. Jadi masih kuat. Sekarang kita lihat gunakan exponential moving average. EMA 21. Kalau di EMA 21, kemudian EMA exponential moving average 34 dan exponential moving average 90. Ini adalah 3 EMA yang cukup penting karena ini berkaitan dengan angka-angka Fibonacci ya. Kalau kita lihat secara dari
lalu deh, kita melihat secara horizon jangka panjang, jadi tidak melihat jangka pendek. Area-area di mana pergerakan harga berada di atas dari exponential moving average, berarti itu memang strong bullish. Sedangkan mulai bulan Mei memang Ethereum cukup struggling. Sampai saat ini dia masih berada di 3 EMA itu ya, exponential moving average 21, 34 atau 90. Secara umum pergerakannya masih di bawah exponential moving average ketiga EMA itu. Tetapi semoga kalau kita lihat di sini ada support yang cukup strong. Yang pertama ini adalah support yang cukup strong, kemudian ini adalah area resisten yang sangat kuat yang kalau kita lihat dari tahun sebelumnya. Berharap ini adalah menjadi area-area yang penting, area-area krusial untuk Ethereum benar-benar bertahan, mempertahankan area supportnya. Nah, kalau kita lihat sekarang saya pindah menggunakan candles. Nah, sekarang ini ya, jadi pergerakannya memang saat ini masih di bawah exponential moving average 21, 34 dan 90. Jadi memang dalam jangka pendek tren bearishnya memang masih mendominasi. Tetapi ketika sudah ketemu dengan support yang kuat, tentunya dia akan terjadi pantulan harga, pembalikan arah. Sekarang saya tutup dulu untuk yang oke. Nah, ini ada candle doji ya. Kalau kita lihat di situ ada candle doji yang cukup penting, dan itu adalah merupakan candle doji untuk bullish reversal ya. Kalau kita lihat, nah ini kita melihat di situ ada yang muncul tanggal berapa nih? Tanggal 22 Juni itu muncul namanya Shorten Long Leg Doji. Ini merupakan doji untuk pembalikan arah ya. Shorten Long Leg Doji. Jadi dari penurunan harga berharap dia bisa naik, dan kemarin memang tetap bertahan sampai closingnya juga masih positif di 1960. Hari ini masih mengalami penurunan, tapi mudah-mudahan nanti terjadi penguatan kembali ya. Kalau kita lihat sekarang menggunakan Fibonacci, coba kita lihat bahwa kita dengan data-data bahwa ini area support yang kuat, kemudian kita menemukan Shorten Long Leg Doji, di mana ini menjadi indikator, candlestick indikator untuk bullish reversal pattern. Jadi kita optimis dia akan mulai balik naik ke atas ini. Jadi untuk teman-teman atau yang mau mulai mencicil untuk membeli, saya rasa ini udah area yang cukup bagus untuk bisa beli di area sini. Sekarang kita lihat menggunakan Fibonacci retracement. Oke. Ini adalah area-area yang akan jika dia akan bergerak naik, pertama dia akan menembus di 2130-an untuk di Fibonacci 236 ya, 0,236. Kemudian jika ini bisa ditembus, dia bisa mantul ke arah 2443. Kemudian jika itu ditembus, kenaikannya 2736. Kemudian target berikutnya adalah 3041 sampai di Fibonacci retracement 0,618 sebagai golden ratio-nya. Tapi memang kalau kita lihat EMA-EMA itu tidak mudah untuk
membutuhkan effort yang besar, kekuatan yang besar, karena untuk bisa nembus ke sini mungkin bisa lebih cepat. Tetapi untuk ke 0,382 di sini dia harus bisa menembus EMA 21, 34 dan 90. Dan jika ini sudah tertembus, mungkin akan lebih mudah naik ke Fibonacci retracement 0,5 dan 0,618. Oke, ini adalah target-target untuk harga berikutnya. Ini saya kasih garis-garis untuk target harganya ya. Nah, kemudian kalau untuk investasi jangka panjang sih sebetulnya bisa dicicil aja bertahap. Ini masih harganya sudah oke untuk membeli. Kita coba lihat secara stokastiknya coba ya. Orang mulai mencicil beli. Ini kalau mulai crossing bagus. Ya, kemudian itu menggunakan time frame daily. Coba kita turunkan time frame-nya. Ya, memang harganya kan bergejolak seperti ini. Kalau di 4 jam itu lebih kelihatan kan di bawah exponential moving average 21, 34 dan 90-nya lebih kelihatan. Kemudian kalau diperpendek menggunakan 1 jam, sama masih di bawah EMA. Oke, memang masih perlu effort untuk kemungkinan harga dikocok-kocok ke bawah ini masih bisa ada kemungkinan bahwa harga akan turun lagi baru naik lagi. Tetapi kira-kira step-step untuk kenaikannya adalah angka-angka Fibonacci tadi ya, angka Fibonacci yang tadi sudah kita ukur. Nanti coba di putar balik videonya. Baik, kira-kira seperti itu untuk analisa Ethereum hari ini, dan semoga sih yang teman-teman yang sempat membeli di atas, semoga nanti harganya cepat balik ya, cepat balik, cepat kembali ke bullish trendnya dan semuanya terjemput. Oke. Itu kira-kira untuk analisa hari ini. Terima kasih dan semoga sukses semuanya untuk para teman-teman dan semua saja yang melihat video ini. Salam sehat ya, tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Terima kasih.